Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, yang dengan ketiga nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berkumpul, untuk beribadah sampai detik ini. Karena kalau kita lihat beberapa akhir waktu ini, kita menyaksikan misalnya di satu desa angka kematian itu meningkat, entah ini karena faktor COVID atau faktor yang lainnya, tapi beberapa desa itu mengalami angka kematian yang meningkat. Nah, di balik itu semua pasti akan ada hikmahnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diberikan umur yang panjang, umur itu menjadi amalan, menjadi wadah kita untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika diakhirkan, maka kita memohon kepada Allah supaya husnul khotimah. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus mengharap ketika nanti di yaumil akhir kita bisa bertemu dengan beliau dan kita bisa menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Kita lanjutkan dars kita di kitab Sahih Fiqh Sunnah sampai kepada takbiratul ihram. Takbiratul ihram wa hiya ruknun min arkanis shalah bi ittifaqi 'amma ahlul ilm lam ya'tim. Takbiratul ihram itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, dan ini kesepakatan para ulama secara umum. Meskipun di sana disebutkan bahwa di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu tentang takbir ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan al-wajib kulluhu, jadi semuanya itu wajib. Jadi baik itu takbiratul ihram maupun takbir intiqal itu wajib. Kemudian pendapat yang kedua itu ghairu wajib, tidak disebutkan sunnah tapi memakai kalimat ghairu wajib. Nah, cuman di situ diberi catatan ini pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil lah. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapatnya jumhur, yang wajib itu hanya takbiratul ihram, dan di dalam kitab ini dimasukkan di dalam rukun. Nah, sedangkan takbir intiqalnya itu tidak wajib atau sunnah. Dasarnya apa? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Jadi pembuka dari salat, yaitu kuncinya salat ada di bersuci at-tahur. Jadi kalau kita bersucinya benar, maka akan membawa kepada sholat kita pun akan benar. Tapi kalau bersuci kita itu asal-asalan, maka akan membawa kepada sholat kita yang asal-asalan juga. Nah, penting juga kalau misalnya kita mentarbiyah anak-anak kita, cucu-cucu kita,
pertama kali sebelum sholat itu adalah bersucinya. Nah, dikenalkan apanya hadas, kemudian dikenalkan apa itu najis, kemudian dikenalkan tata cara berwudu yang benar. Nah, baru nanti ke sholat. Nah, makanya di dalam kitab-kitab fikih itu selalu dimulai kitabut thaharah baru kitabus sholat, bukan kitabus sholat baru kitabut thaharah, bukan. Nah, wa tahrimuha takbir. Jadi yang mengharamkannya itu adalah dengan takbir. Artinya ketika seorang yang dia itu sholat dan dia sudah takbir, maka segala yang halal sebelumnya itu menjadi dilarang, diharamkan, makan, minum. Nah, ketika sudah takbir itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau misalnya makanan yang terselip di gigi, dan pas ketika kita ya nggak tahu, mungkin pas sholat itu lidah kita sambil korek-korek selitan gigi makanan yang tersisa itu, nah itu jangan dimakan, meskipun sudah ada di dalam mulut. Nah, kita dalam bentuk untuk berhati-hati, tapi bisa kita buang, cuman jangan diludahkan pas ketika di dalam masjid, karena ada larangan tersendiri meludah di masjid. Jadi kita bisa tangkap pakai tangan kita taruh di dalam saku dan sebagainya, atau yang lainnya. Kalau misalnya di rumah ya silahkan, itu bisa diludahkan di kiri. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkan dari semuanya itu adalah salam. Ini dasar yang pertama tentang takbir. Nah, nanti kita bahas takbir secara makna atau takbir secara lafaz. Kemudian yang kedua, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang salatnya itu masih belum benar. Idza qumta ila sholati fakabbir. Jika kamu ingin mendirikan salat, maka takbirlah. Fakabbir. Nah, di dalam riwayat yang lainnya yaitu wa fil hadis al-mazkur salatahu inna la tatimmu salatal ahadin minan nasi hatta yatawadda. Sesungguhnya tidak akan sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai kalian itu berwudu, wa yad'ul wudu mawadhi'ahu, kemudian dia melakukan wudu sesuai dengan ketentuannya, tsumma yaqul Allahu akbar. Nah, kalau di dalam hadis ini itu disebutkan lafadznya Allahu akbar. Nah, kemudian dasar yang keempat, sebagaimana perkataan Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bitakbir. Yani sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir. Nah, cuman ketika kita tahu bahwasannya takbir ini ada beberapa hadis yang menyebutkan, bahkan mungkin lebih daripada hadis yang disebutkan di dalam kitab ini, tapi tidak akan terlepas daripada ikhtilafnya. Imam Malik itu mengatakan bahwa lafaz takbir yang dipakai di dalam sholat itu hanya Allahu akbar. Itu saja, itu menurut Al-Imam Malik. Tapi kalau menurut Al-Imam Syafi'i itu ada dua lafaz, Allahu akbar sama Allahul akbar. Nah, jadi di akbarnya itu ada alif lamnya, Allahu akbar sama Allahul akbar. Nah, beda lagi dengan Al-Imam Abu Hanifah yang dia tidak cenderung kepada lafaz tapi kepada makna. Artinya disebutkan di beberapa hadis itu Allahu akbar, maknanya adalah kalimatut takdim, kalimat untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
kalau dikatakan kalimat untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kalimat-kalimat yang lainnya itu diperbolehkan. Misalnya Allahul Jalil, Allahul Azim. Jadi pas ketika mau salat itu memakai lafaz Allahul Azim kayak begitu. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian tentu karena pengarang kitab ini cenderung kepada pendapat yang pertama, maka yang dipakai adalah Allahu Akbar, yang ammah, yang umum dipakai oleh kaum muslimin. Tapi kalau suatu saat kita nanti misalnya bepergian di Pakistan, di India yang mereka memakai mazhab Hanafi, dan kemudian nanti kita menemukan mereka memakai lafaz Allahul Azim, ya jangan dibantah, jangan dicela. Mungkin saja dia mau mengikuti pendapat yang ini. Nah, kemudian di dalam takbir ini, kalau kita melihat gerakannya itu modelnya macam-macam. Bahkan bisa mengidentifikasi seseorang itu ikut kemana, gitu kan. Nah, kalau di Lajnah Ad-Daimah itu segini, sedada ini. Jadi pucuknya ini itu sebahu lah kayak gitu. Ada lagi yang cuman sedada begini. Nah, cuman kalau kalau kita buka buku ketiga Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, itu ibu jarinya sejajar dengan telinga. Ibu jarinya sejajar dengan telinga dan tangannya dibuka, jari-jarinya agak direnggangkan. Nah, di sana juga di dalam buku HPT itu kan disebutkan tanpa menafikan hadis sahih yang lainnya. Berarti gerakan yang di dada, kemudian di dada seperti ini, itu juga dibenarkan karena hadisnya juga sahih. Nah, ini bisa menjadi hasanah kita, keluasan kita di dalam fikih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di dalam takbir ini, jadi kalau kita takbir itu tidak sekedar hanya Allahu Akbar. Kalau kita mau sholat, maka yang sebenarnya yang paling penting itu memastikan kehadiran hati kita pas ketika sholat. Kalau kita sholat terus kemudian kita nggak sadar kita mau sholat, kita nggak menghadirkan Allah di dalam sholat kita, maka itu ini akan selanjutnya pas ketika takbir akan selanjutnya itu tidak akan khusyuk. Makanya di dalam takbir ini, kalau misalnya ada sebuah istilah yaitu as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu sebagai mi'rajnya orang mukmin. Di dalam istilah ini ada sebagian ulama yang menyebutkan ini hadis, karena di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan dan Ruhul Ma'ani itu juga disebutkan ini hadis, tapi tanpa perawi. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian kita, kalau benar ini hadis, maka kita tidak akan terkena ancaman yaitu mengatasnamakan Rasulullah SAW. Tapi kalau ini tidak jadi hadis, berarti kita bisa terkena ancaman itu. Nah, di dalam istilah ini as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu sebagai mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu apa sih? Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas ketika kita sholat mau takbir itu usahakan posisinya itu adalah tenang. Posisinya itu tenang. Hati kita sudah fokus gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pembukanya saja itu sudah enggak fokus, maka selanjutnya itu sudah pasti dia akan khusyuk, itu susah. Nah, di dalam takbir ini sebenarnya adalah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara ruh.
Jadi kalau Rasulullah SAW mi'rajnya itu, jasadnya itu benar-benar mi'raj sampai kepada sampai di depan istilahnya pintunya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdialog itu. Nah, tapi kalau kita sebagai umatnya, ya pada waktu kita mau sholat itu, mi'raj kita itu ya pada waktu itu. Nah, makanya pas ketika sholat itu digunakanlah sebaik mungkin untuk kita berhubungan kepada Allah. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu la yasihhu bi ghairil arabiyyil qadir 'alaiha. Jadi ketika takbir itu tidak sah kecuali dengan memakai bahasa Arab lil qadir 'alaiha, bagi yang mampu. Nah, kalimat bagi yang mampu di sini dijelaskan yaitu la yasihu takbir bi ghairil arabiyyah lil qadir 'alaiha li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yukabbiru bil arabiyyah. Tidak sah takbir kecuali dengan memakai bahasa Arab bagi yang mampu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu bertakbir dengan memakai Arabiyah, bahasa Arab. Nah itu, jadi jangan memakai Allah Maha Besar, kemudian memakai Allah itu Maha Agung dan sebagainya. Jadi yang dipakai adalah memakai lughatul Arabiyah, memakai bahasa Arab, yakni Allahu Akbar. Nah, walam ya'dilu an dzalika abadan, dan tidak akan digantikan selamanya. Nah itu dasarnya adalah wawal qail sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Nah, wa amma ghairul qadir, adapun kalau dia belum mampu ala takbir bil arabiyah, yakni memakai takbir dengan bahasa Arab, fal wajib alaihi ta'allumuhu, jadi wajib dia untuk mempelajarinya, wa huwa yasir. Nah, ini adalah perkara yang mudah. Nah, kecuali memang benar-benar nggak mampu, dia seorang mu'allaf, nggak pernah mendengar adzan, karena kan adzan memakai Allahu Akbar. Dia tidak pernah mendengar adzan, dia tinggalnya di pelosok dan sebagainya, mungkin di dalam nama azan dan sebagainya. Nah, ketika dia masuk Islam, mau sholat, dia nggak bisa mengucapkan, dan waktu mau sholatnya itu sudah habis, maka di sini diperbolehkan dia memakai bahasanya. Tapi kalau misalnya waktunya masih mencukupi, maka dia tetap dipaksa untuk mempelajari memakai bahasa Arab. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kalau misalnya ketika revolusi di Turki itu seperti Kemal Pasha Atatürk kan mewajibkan kepada warga negaranya untuk mengganti kalimat azan memakai bahasa Turki, sholatnya memakai bahasa Turki dan sebagainya. Nah, kalau di bawah tekanan, maka itu sebagaimana dalam sebuah hadis kan disebutkan, yaitu berarti terampuni kalau itu di bawah tekanan yang kita tidak bisa mampu menolaknya. Nah, terus bagaimana kalau kejadian seperti salah seorang di Malang yang dia memakai sholatnya itu pakai dua bahasa. Nah, dia kadang pakai bahasa Arab, dia kadang pakai bahasa Indonesia. Ya, terserah dia mau dia memakai argumen apa, tapi kita juga punya keyakinan yang sah adalah tetap memakai bahasa Arab. Jadi tidak diganti Allahu Maha Agung, tapi tetap memakai Allahu Akbar. Nah, kemudian selanjutnya dari rukun salat yang ketiga yaitu qiraatul Fatihah fi kulli rakaat, membaca Al-Fatihah fi kulli rakaat. Qiraatul Fatihah ruknun min fi kulli rakaatin min kulli salatin fardhun aw naflan. Jadi membaca Al-Fatihah itu termasuk rukun dari setiap rakaat di dalam salat wajib maupun salat yang sunnah.
jahriyah kanat au sirriyah, baik dia itu salatnya jahar yang keras maupun salatnya yang sir, yang pelan. Wa ilaihi dhahaba Tsauri wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhur min, dan ini pendapatnya Al-Imam Ats-Tsauri, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya dua pendapat. Pendapatnya yang masyhur yang ini, yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu rukunnya sholat di tiap rakaat. Nah, pendapatnya yang tidak masyhur itu nanti yang mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun. Nanti kita bahas. Wa huwa marwi'an Umar ibn Khattab wa Utsman ibn Abdul As, dan ini yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Abil As. Nah, sebelum kita menginjak kepada ikhtilafnya, kita juga perlu untuk sebenarnya Al-Fatihah ini kok bisa sebegitu pentingnya, rahasia itu apa, keistimewaannya itu apa. Nah, kalau yang kami temukan itu ada 4 keistimewaan di dalam suratul Fatihah. Yang pertama adalah Al-Fatihah itu sebagai pembuka. Nah, Al-Fatihah sendiri maknanya memang pembuka di mushaf Al-Quran itu. Bukan ayat pertama, tapi dia pembuka Al-Quran. Tapi menurut Jalaluddin Rumi, seorang penyair dari Balkh, Afghanistan, yang lahir di Balkh itu, kota Balkh, 604 Hijriah atau sekitar 1207 Masehi, Al-Fatihah itu digambarkan oleh beliau di dalam syair-syairnya itu sebagai pembuka rohani. Nah, beliau mengatakan demikian: Tuhan telah menempatkan sebuah kerajaan ke dalam Al-Fatihah, diperuntukkan bagi orang yang ikhlas tanpa kerepotan tombak dan tameng. Bahasanya memang agak sukar, agak sulit, tapi pemahamannya demikian. Ketika kita menginginkan yakni keluasan di dalam hati, maka di dalam Al-Fatihah itu ada semua. Kalau kita menginginkan kelapangan hati, di dalam Al-Fatihah itu ada semua. Makanya pentingnya kita belajar bahasa Arab, pentingnya kita mempelajari tafsir. Nah, ketika kita masuk ke dalam Al-Fatihah ini, yang kita baca 17 kali sehari, kalau misalnya tidak pakai sunnah, kita tahu maknanya. Kemudian di dalam syair yang lainnya, Jalaluddin Rumi juga mengatakan di dalam Iyyaka na'budu, engkaulah yang kami sembah, adalah doa si kebun di musim dingin. Doa si kebun di musim yang dingin. Yang namanya pohon, beliau mengumpamakan Al-Fatihah seperti pohon, dan di dalam kalimat Iyyaka na'budu itu diungkapkan si kebun yang berdoa di musim dingin. Maknanya adalah nelongso, berharap. Ketika kita beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah apapun, maka di situ kita benar-benar mengharap ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar pernah mengatakan demikian: jikalau sholatku yang puluhan tahun itu diterima hanya satu kali saja, misalnya sholat asarnya saja, itu jauh lebih dari cukup. Itu menurut Abdullah bin Umar. Makanya ketika kita beribadah ini, kenapa kita jangan merasa paling soleh, lebih baik dan sebagainya, karena belum tentu ibadah yang kita jalani selama rutinitas ini itu diterima oleh Allah. Bisa saja ada satu perkara ketidakikhlasan, satu perkara ada riya, sum'ah dan sebagainya,
sehingga kita tertolak, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jalaluddin Rumi mengatakan si kebun yang berdoa di musim dingin. Jadi betul-betul ada pengharapan ketika kita sholat, ketika kita berzakat, ketika kita haji dan sebagainya. Nah ini. Nah kemudian di dalam Al-Fatihah itu keistimewaannya adalah ada doa. Kita perhatikan ihdinas siratal mustaqim, satu kalimat yang sangat sederhana sebenarnya, tapi maknanya sangat luas. Tunjukilah kami di jalan yang lurus. Dan ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya usahakan mujahadah kita adalah kita sadar betul memohon kepada Allah agar selama hidup kita diberikan jalan yang lurus. Nah, kalau misalnya satu saat ya pas bengkong-bengkong sedikit ya sudah, berarti kita kembali lagi meluruskan niat kita sebagaimana ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan kemudian kalau misalnya sembengkong ya bablas bengkong, enggak gitu. Jadi tetap kita kembali kepada relnya itu sebagaimana ihdinas siratal mustaqim. Nah ini. Jadi pas ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ini, kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah untuk meminta supaya hidup kita itu diberikan hidayah. Nah, hidayah itu tidak satu kali. Misalnya, kalau kita ingin mendapati menambah keilmuan, misalnya tentang sholat. Nah, sholatnya Rasulullah itu seperti apa, kemudian gerakannya seperti apa, yang dilihat para sahabat A misalnya sebagaimana, yang dilihat sahabat B bagaimana. Ada yang misalnya jarinya digerak-gerakkan, ada yang jarinya tidak digerak-gerakkan ketika tasyahud. Kemudian ada yang melihat bahwasannya sedekapnya itu nanti di dada, ada yang di ulu hati, ada yang lebih ke bawah lagi. Nah itu semua apa? Itu semua proses menyambut hidayah. Nah ini, jadi hidayah itu tidak datang ya cuman berbaring saja. Nah kalau dikatakan oleh Al-Imam Muslim itu pas ketika mengalami kepayahan mencari hadis, ya beliau mengatakan bahwasannya ketika satu hadis ini itu bisa mengantarkanku kepada surganya Allah, itu sudah lebih dari cukup. Nah ini pengharapan. Nah kemudian isi Al-Fatihah yang selanjutnya yaitu syifa sebagai pengobat. Nah dalam satu kisah ada rombongan sahabat yang dia itu datang di satu desa. Dalam perjalanan ini belum sampai, nah kehabisan bekal, kemudian dia berhenti di salah satu desa, tapi sama penduduk desa itu tidak dihiraukan, tidak dijamu. Padahal dalam kebiasaan orang Arab, menjamu tamu itu adalah sebuah kemuliaan. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan apa saja yang mereka punya. Nah ini kebiasaan mereka, adat mereka. Nah singkat cerita, kepala sukunya atau kalau di kita mungkin kepala desanya itu tersengat kalajengking. Nah sehingga tidak bisa berjalan. Nah kemudian pas ketika salah seorang penduduk desa itu menceritakan, nah salah seorang sahabat itu ada yang menawari, gimana kalau misalnya saya bisa menyembuhkan, tapi nanti imbalannya kami berikan jamuan. Nah itu kemudian disepakati diberikan 1 ekor atau 2 ekor kambing lah kayak gitu. Nah salah seorang sahabat ini tidak disebutkan namanya, itu mendatangi si kepala desa, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian sedikit diludahi dan sembuh. Nah ini cuman ya kalau kita nggak tahu mandi apa enggak, tapi kalau sahabat insya Allah mandi gitu kan. Nah kalau kita ya wallahu alam. Nah ini, nah kemudian setelah itu
mereka diberikan dijamu, diberikan kambing, kemudian dibagikan. Nah, sahabat yang lainnya bilang, saya tidak mau makan daging kambing ini sampai nanti ketemu Rasulullah dan ditanyakan. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah ini bisa mengobati? Nah, kemudian dijelaskan dari pokoknya inisiatif lah pada waktu itu sahabat ini. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah minta diberikan sebagian dagingnya, ya sebagai bentuk ya kebolehan dari melakukan itu. Nah ini, nah kemudian ini pengalaman Ibnu Qayyim al-Jauziyah diterangkan, ditulis oleh beliau sendiri di dalam kitab Ad-Dawa wa Dawab. Itu ketika beliau berada di Mekah dan beliau sedang sakit. Nah, ke dalam keadaan sakit mencari dokter tidak ketemu, cari kemana-mana di sekitaran Mekah itu tidak ada. Kemudian beliau membacakan Al-Fatihah untuk dirinya sendiri, dan kemudian beliau menceritakan itu sembuh. Nah, setelah itu sembuh. Maka benar ada sebuah hadis yang mengatakan atau sabda Rasulullah demikian, Fatihatul Kitab Syifa'un minal Sum. Jadi Fatihah, Al-Fatihah itu sebagai obat dari racun. Nah, kalau dalam kisah yang pertama tadi disengat kala jengking. Nah, kemudian hadis yang lain mengatakan Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli da'. Jadi Al-Fatihah itu sebagai pengobat di setiap penyakit. Nah, cuman tinggal yakin apa enggak. Karena sebenarnya kan inti dari pengobatan itu adalah keyakinan. Kalau kita datang ke dokter A, tapi kita nggak yakin dengan si dokter karena rekomendasi atau mungkin sedikit dipaksa sama keluarganya, ya nggak akan sembuh, tidak akan sembuh. Tapi kalau misalnya kita yakin dengan metode ini, dengan membacakan Al-Fatihah di bagian tubuh yang sakit, mungkin kita pas agak sedikit pusing kayak gitu di kepala kita bacakan sendiri. Nah, kalau kita yakin dengan hadis ini, dengan kisah ini, maka insya Allah akan sembuh. Nah, ini letaknya pada keyakinan. Nah, kemudian keistimewaan Al-Fatihah itu adalah di sana ada pelajaran atau hikmah etika interaksi kita dengan Allah. Kalau kita berinteraksi dengan Allah, sudah berapa banyak kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, berapa banyak? Karena memulai Al-Fatihah ini Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pas ketika di kalimat Alhamdulillah ini kan itu pujian kepada Allah. Kalau kita berinteraksi dengan Allah, sudah berapa banyak kita mengucapkan hamdalah, sudah berapa banyak kita mengucapkan pujian kepada Allah. Manusia saja kalau kita ingin minta sesuatu nggak bisa bilang, bro aku minta ini, nggak bisa. Tapi minimal kita mengucapkan pujian, entah sanjungan apa, oh anaknya bagus, oh rumahnya bagus dan sebagainya. Padahal mau minta hutang kayak gitu, mau supaya dihutangi. Nah, ketika kita kepada Allah, dan pasti kita butuh Allah, meminta apapun, maka pujian-pujian kepada Allah kita sanjungkan. Nah ini, jadi selain istighfar, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, itu juga kebiasaan mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap apapun. Ini ada orang Surabaya. Jadi dikisahkan beliau gacoan ibadahnya atau gacoan ucapan yang sering dilakukannya adalah mengucapkan Alhamdulillah. Anaknya sakit, itu Alhamdulillah. Kemudian
dapat kebaikan apa kayak gitu mengucapkan alhamdulillah. Tabrakan ucapannya itu bukan innalillahi, meskipun seharusnya kan innalillahi, tapi dia yang mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, kemudian ada yang penasaran, lupa jenengan kok sering mengucapkan alhamdulillah. Nah, kenapa? Ternyata meskipun dia kena musibah, meskipun dia kena macam-macam rintangan, itu selalu dipermudah oleh Allah. Selalu dipermudah oleh Allah. Nah, ini ucapan yang ringan, tapi dampaknya di hadapan Allah itu sangat besar. Nah, kemudian di dalam ketika kita setelah itu kan alhamdulillah ya, kemudian ar-Rahman ar-Rahim. Nah, itu sebagai bentuk kalau kita berdoa, maka kita memanjatkan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah itu kita meminta apapun yang kita minta. Ini namanya etika kita, adab kita ketika berinteraksi dengan Allah, apalagi di saat-saat kita punya hajat. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam terus pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan hidayahnya, dan kemudian ketika nanti diakhirkan itu menjadi akhir yang husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana bi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.